Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Panca Megaraya. Saya mahasiswa dari Universitas Musamus Merauke, jurusan Pendidikan Matematika. Nah, di video kali ini kita akan belajar mengenai teorema Pythagoras untuk kelas 8. Ayo kita belajar bersama-sama. Halo semuanya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai materi teorema Pythagoras yang diajukan untuk siswa SMP dan MTS sederajat untuk kelas 8 pada semester 2. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materinya, kita perlu mengetahui dulu mengenai kompetensi dasarnya. Nah, di sini kompetensi dasarnya ada 2. Yang pertama, kompetensi dasar 3.6 menjelaskan dan membuktikan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Yang kedua, kompetensi 4.6 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras dan triple Pythagoras. Selanjutnya, kita juga perlu mengetahui mengenai indikator pencapaian kompetensinya. Nah, di sini ada 3 indikator pencapaian kompetensinya, yaitu 3.6.1 memeriksa kebenaran teorema Pythagoras, 3.6.2 menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lain diketahui, 4.6.1 menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Dan untuk tujuan pembelajarannya, di sini ada 3. Yang pertama, siswa dapat memeriksa kebenaran teorema Pythagoras. Yang kedua, siswa dapat menentukan panjang sisi segitiga siku-siku jika panjang dua sisi yang lain diketahui. Dan yang ketiga, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan teorema Pythagoras. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu pembuktian teorema Pythagoras. Apa sih teorema Pythagoras itu? Nah, teorema Pythagoras adalah suatu aturan matematika yang dapat menentukan panjang salah satu sisi dari sebuah segitiga siku-siku. Yang perlu diingat di sini, dari teorema ini adalah hanya berlaku untuk segitiga siku-siku dan tidak bisa digunakan untuk menentukan sisi dari sebuah segitiga yang lain yang tidak berbentuk siku-siku. Pasti ada yang bertanya, siapakah tokoh dari teorema Pythagoras? Jadi, tokoh dari teorema Pythagoras yaitu bernama Pythagoras. Ia lahir sekitar tahun 582 sebelum Masehi dan ia meninggal sekitar tahun 496 sebelum Masehi. Pythagoras lahir di Pulau Samos di daerah Ionia, Yunani Selatan. Nah, salah satu peninggalan Pythagoras yang paling terkenal hingga saat ini adalah teorema Pythagoras. Teorema Pythagoras menyatakan bahwa kuadrat sisi miring suatu segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat dari sisi-sisi yang lain. Yang unik, ternyata rumus ini sudah 1000 tahun sebelum masa Pythagoras. Walaupun faktanya isi teorema ini lebih banyak diketahui sebelum lahirnya Pythagoras, namun teorema ini dianggap sebagai temuan Pythagoras karena ia yang pertama kali membuktikan pengamatan ini secara matematis, sehingga nama untuk teorema ini diberi nama teorema Pythagoras. Nah, Pythagoras di sini menggunakan metode aljabar untuk membuktikan teorema ini. Ini adalah rumus teorema Pythagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sekarang kita akan membuktikan teorema Pythagoras ini dengan menggunakan luas segitiga dan luas persegi oleh Pythagoras. Nah, sekarang saya telah membuat contoh segitiga siku-siku
yang memiliki sisi A, B, dan C, di mana sisi A dan B saling tegak lurus sehingga membentuk sudut 90 derajat. Sedangkan sisi C berada di depan sudut siku-siku, dan biasa sisi C ini disebut sebagai sisi terpanjang atau sisi miring, dan juga biasa disebut sebagai hipotenusa. Nah, untuk membuktikan teorema Pitagoras ini dengan menggunakan luas segitiga dan luas persegi, dari contoh segitiga siku-siku ini, kita bisa menyusun menjadi persegi. Nah, caranya kita membuat 4 buah segitiga siku-siku yang sama, contohnya seperti ini, dan kita bisa menyusunnya sedemikian rupa sehingga bisa membentuk persegi. Nah, contohnya seperti ini. Dari gambar yang kita telah buat, kita bisa mengetahui ada 2 buah persegi yang terbentuk. Di sini persegi yang besar atau yang berwarna hijau dengan sisi A dan B, dan untuk persegi yang kecil yang berwarna putih yaitu sisi C-nya. Dengan memperhatikan gambar sebelumnya, kita dapat memperoleh sebuah rumus yaitu luas persegi besar sama dengan luas persegi kecil ditambah luas dari 4 segitiga siku-siku. Kita tahu untuk mencari luas dari sebuah persegi dengan menggunakan rumus sisi kali sisi, sehingga untuk mencari luas persegi yang besar tadi dengan sisi A tambah B, sehingga luasnya yaitu A tambah B kuadrat sama dengan luas persegi kecil dengan sisi C, sehingga luasnya yaitu C kuadrat ditambah 4 dari luas segitiga siku-siku, di mana luas segitiga itu 1/2 kali alas kali tinggi. Nah, alasnya di sini adalah sisi A dan tingginya adalah sisi B. Nah, dengan menggunakan metode aljabar untuk menyelesaikan rumus di atas, maka kita bisa mendapatkan rumus teorema Pitagoras yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Sehingga bisa dikatakan bahwa untuk membuktikan teorema Pitagoras dengan menggunakan luas persegi dan luas segitiga itu terbukti. Sekarang kita akan masuk ke dalam materi yang kedua, yaitu menentukan panjang segitiga siku-siku jika diketahui 2 panjang sisi lainnya. Nah, untuk memahami materi tersebut, kita masuk saja ke dalam contoh soalnya. Yang pertama, tentukanlah berapa nilai B pada gambar segitiga di bawah ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita bisa menggunakan rumus dari teorema Pitagoras yang telah kita buktikan sebelumnya, yaitu dengan mensubstitusikan nilai yang telah diketahui, yaitu nilai B, nilai A dan C, sehingga untuk mencari nilai B-nya itu sama dengan B kuadrat sama dengan 8 kuadrat dikurang 6 kuadrat sama dengan 64 dikurang 36 sama dengan 28. Nah, untuk nilai B-nya itu akar dari 28 itu sama dengan 5,27 cm. Jadi, nilai B pada segitiga tersebut adalah 5,27 cm. Untuk contoh yang kedua, diketahui suatu segitiga memiliki sisi miring yang panjangnya 25 cm dan sisi tegaknya memiliki panjang 20 cm. Berapa panjang sisi datarnya? Untuk menyelesaikan contoh soal tersebut, kita buat pemisalannya dulu agar lebih mudah. Kita di sini misalkan sisi miringnya itu sama dengan C, sisi datarnya itu sama dengan B, sisi tegaknya itu sama dengan A. Nah, diketahui dari contoh soal bahwa nilai A atau sisi tegaknya itu 20 cm dan sisi miringnya itu 25 cm. Yang ditanya adalah sisi datar atau nilai B. Nah, kita langsung saja menggunakan rumus teorema Pitagoras untuk mencari nilai B, yaitu B kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang A kuadrat. Kita substitusikan nilai A dan nilai C yang diketahui. Kita substitusikan sama dengan 25 kuadrat dikurang 20 kuadrat sama dengan 625 dikurang 400 sama dengan 225. Sehingga nilai B-nya itu akar dari 225, yaitu sama dengan 15 cm.
sehingga didapat nilai sisi datarnya atau nilai B-nya itu sama dengan 15 cm. Kita masuk ke dalam contoh yang ketiga. Berapa panjang dari sisi tegak suatu segitiga apabila diketahui sisi miring segitiga dengan panjangnya 20 cm dan sisi datarnya dengan panjang 16 cm. Nah, untuk menyelesaikan soal tersebut, kita buat pemisalan dulu seperti contoh soal yang kedua. Di sini kita misalkan C-nya itu sisi miring, B-nya itu sisi datar, A-nya itu sisi tegak. Nah, diketahui dari contoh bahwa B-nya itu sama dengan 16 cm, C-nya itu atau sisi miringnya itu 20 cm. Yang ditanya adalah sisi tegak atau nilai A. Nah, untuk menjawabnya, kita menggunakan rumus teorema Pitagoras, yaitu A kuadrat ditambah B kuadrat sama dengan C kuadrat. Nah, untuk mencari nilai A, yaitu A kuadrat sama dengan C kuadrat dikurang B kuadrat. Kita substitusikan nilai B dan nilai C yang telah diketahui, yaitu 20 kuadrat dikurang 16 kuadrat sama dengan 400 dikurang 256 sama dengan 144. Sehingga nilai A-nya itu akar dari 144 yaitu 12 cm. Sehingga nilai dari sisi tegaknya atau nilai A-nya itu 12 cm. Sekian pembahasan kita pada kali ini mengenai materi menentukan kebenaran teorema Pitagoras dan menentukan panjang segitiga siku-siku jika dua sisi lainnya diketahui. Sampai jumpa pada materi yang selanjutnya, yaitu jenis segitiga. Untuk itu, tetap semangat dan sampai jumpa.